tanah dengan upah kejahatannya, lalu jatuh tertelungkup dan isi perutnya terbuka keluar. Jadi kalau kita lihat ya Bang, terangkan dua kisah ini sangat berbeda gitu loh. Artinya kalau kita bisa tengok ya ada sesuatu yang terjadi nih. Apakah ini rekayasa sebuah kontroversi kematian Yuda yang tercantum di Bible, di mana penulis Bible terkesan menduga-duga ya. Mereka menduga-duga tanpa mencari tahu kebenaran hakiki, atau memang penulis mengetahui kisah yang benar namun tidak berani mengutarakannya karena alasan tertentu ya. Padahal jika penulis Bible mau jujur dan atau mencari tahu, maka sebenarnya Yudas tidak bunuh diri, tidak pula terjatuh dengan perut terbelah, tetapi mati di atas kayu salib. Ya, kenapa? Kalau kita baca Ya Bunda, cukup jelas Bunda, jangan diputar terus. sedikit. Satu kalimat lagi. Oke. Satu kalimat lagi. Kalau kita poinnya dari tadi itu lagi. Iya, sabar Ustaz. Kok kalau aku ngomong sih, nggak bisa aku ngomong lama-lama ya. Sebentar aku karena mutar-mutar. Iya kan belum dapat poinnya. Ini aku mengambil sebuah kesimpulan. Ya, ini poinnya jadi Preming. Yesus itu Pak Preming, mujizatnya bisa merubah wajah itu ya. Silakan. Mantap Bunda. Oke, jadi gini, sebenarnya yang membuat cerita ini sedikit agak janggal hanya dari dua sebab. Yang pertama, sebab imam ditulis pembeli tanah. Baru di dalam Kisah Rasul disebut Yudas disebut pembeli tanah. Tapi sebenarnya kalau kita melihat alur cerita yang benar adalah imam, bukan Yudas. Karena begini, ketika kalian baca waktu Yudas menerima 30 keping perak yang menjadi duit dalam menjual dan mengkhianati Yesus, itu setelah dia ikuti sidang Yesus bahwa di dalam keputusan ahli-ahli Taurat Yahudi dan imam-imam di tangan Pilatus, mereka menyerukan salibkan dia lalu dihukum mati. Yudas ini langsung pergi ke bait Allah dan melempar uang itu. Uang itu kan sebenarnya uang bait Allah dari rumah Tuhan itu. Dan dia kembalikan ke bait Allah karena ahli Taurat yang memberikan. Maka dia kembalikanlah itu ke bait Allah. Namun karena uang ini sudah menjadi uang darah orang, ya itulah yang disebut darah Yesus, karena melalui uang itu Yesus terjual dan Yesus mati oleh karena uang itu, karena Yudas memperkenalkan. Maka uang itu Yesus dalam pandangan iyalah sebenarnya begitu. Dalam arti gini, kan sebenarnya karena Yudas sudah bersepakat dengan ahli Taurat, berapa yang mau dikasih ke saya supaya saya perkenalkan Yesus. Lalu diberikanlah 30 uang perak. Lalu mereka pergi ke tempat di mana Yesus sedang perjamuan roti tidak beragi. Nah, akhirnya Yudas melempar uang ini ke bait Allah. Nah, tentu ahli Taurat tahu dong, oh ini bukan uang benar. Karena kalau uang tidak benar dalam teologi imam-imam orang Yahudi, itu haram. Tidak boleh dimasukkan. Dan demi untuk uang ini yang haram ini, maka dipergunakanlah itu tanah itu ada sekarang contoh kuburan bahwa sebentar, jangan terlalu sebentar. Pak Preming, yang kusoroti semua ini orang yang dikubur di tanah itu, semua cara orang yang dikubur di tanah darah ini adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi, karena itu adalah kuburan orang-orang yang bukan mengenal kebenaran. Bukan kuburan yang koreksi. Sebenarnya hanya di situ. Sebentar, oke. Dulu. Nah, kalau di dalam Kisah Rasul itu, ya, di dalam Kisah Rasul itu hanya disebut, bukan sebenarnya original teks disebut Yudas yang membeli karena Yudas sudah mati. Tetapi uang yang daripada Yudas itulah yang di dalam
di dalam kitab sinoptik dikatakan dibuat untuk membeli, gitu loh. Itu Oke, sebenarnya pengertian. gini Pak terangkan gini, di Matius 27 5-8 itu ya, ia melemparkan uang perak lalu ia pergi gantung diri. Ini ceritanya di Matius ya. Ya, Dia melemparkan ya. uang ke dalam bait suci lalu pergi gantung diri, Yudas. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 1:18, Yudas telah membeli sebidang tanah upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup. Yang saya soroti ini cara kematian Yudas pertama dan cara bagaimana tanah itu dibeli ya. Cerita di Matius ini imam-imam yang membeli tanah. Cerita di Kisah Para Rasul oleh tulisan Lukas ini adalah Yudas yang membeli sebidang tanah. Nah, ini yang kusoroti. Penulis ini kok sampai berbeda, Pak? Pertanyaannya, Bu Rama. Hah? Pertanyaannya tanya aja. Ya itu, kenapa kontroversi kedua penulis ini, Matius dengan Lukas? Oke, Pak Breming, pertanyaannya, kenapa ada dua yang berbeda dalam pemberitaan Yesus tentang topik yang tadi? Silakan dijawab. Oke, saya sebenarnya sudah menjawab tadi. Perbedaannya hanya di dalam kitab sinoptik yang di Lukas itu, yang membeli tanah adalah imam. Ya, kenapa? Karena uang yang dilempar itu tidak boleh masuk ke rumah Tuhan, ke bait Allah, karena itu uang haram. Gitu. Inilah yang kutanya, kenapa beda? Sebentar dulu. Sementara ketika dia lempar, dia di situ sudah bunuh diri. Izin Pak Breming. Kalau ada dua hal yang berbeda, begini Pak Breming, dengerin dulu. Kalau ada dua berita yang berbeda, kenapa Anda percaya dua-duanya? Mestinya salah satunya ada yang salah. Yang manakah yang benar di antara kedua pemberitaan ini yang berbeda? Silakan. Nah, jadi gini, sebenarnya perbedaannya tadi saya udah kasih tahu, bukan signifikan itu mengurangi cerita, gitu loh. Karena kenapa? Memang imam yang membeli, tetapi duit itu dipakai uang daripada Yudas. Makanya disebut di dalam Kisah Rasul itu tanahnya Yudas yang sudah mati. Kenapa? Karena Oke, udah ditangkap Pak. Artinya menurut Pak Breming, Bu Rama, bahwa tidak ada yang berbeda, hanya ada beritanya yang kurang lengkap, begitu ya? Ya. Oke, begitu dong menjawabnya. Bu Rama puas atau tidak? Monggo. Tidak. Gimana caranya di sini jelas kematian Yudas di Kisah Para Rasul dengan di Matius beda. Yang satunya itu imam yang di Matius itu ya, imam-imam yang membeli tanah. Yudas itu melempar uang hasil pengkhianatannya kan, dia lempar ke bait suci. Kemudian imam yang membeli. Setelah Yudas melempar uang ini, lalu dia menggantung diri. Ingat ya, menggantung diri. Kemudian di Kisah Para Rasul, Yudas ini membeli dulu sebidang tanah. Dia yang membeli ya. Ini sangat bertentangan jauh, Pak. Bagaimana Anda bilang melengkapi? Kalau begitu Bu Rama tanya aja. Sebenarnya siapakah yang membeli tanah? Dijawab. Ya, betul. Siapakah yang membeli tanah? Betul. Nah, kalau kita lihat Yudas di dalam cerita Kisah Rasul itu tidak diuraikan Yudas transaksi membeli tanah. Tetapi kalau kita lihat dalam transaksi membeli tanah itu adalah imam-imam, karena uang itu bukan lagi dipegang Yudas. Yudas ini Pak, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Yudas ini telah membeli sebidang tanah. Ini katanya ya, Kisah Para Rasul. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan udah tahu. Jadi yang membeli bukan imam. Jadi kalau Yudas sudah mati di Kisah Rasul, tentu nggak mungkin dia membeli tanah. Karena dia membeli dulu. Dengar dulu Pak, dia membeli dulu sebidang tanah. Enggak, Kisah Para Rasul. Yudas ini telah membeli sebidang tanah. Lalu dia jatuh tertelungkup. Gitu ceritanya. Begini, kalau kamu baca di Lukas itu, uang itu sudah dilempar ke bait Allah. Belum. Baca itu nanti. Sebentar Bang, di Kisah Para Rasul.
Itu di Taruh. Matius. Itu Matius, Iya, cerita makanya. Matius begitu. Kalau kisah Betul. para rasul tulisan Lukas, Iya, makanya Yudas saya ini bilang sebentar. di dalam Enggak, Matius beda. itu, taruh. Yudas Sebentar, ini Bu. telah membeli sebidang Iya, tanah dengan sebentar. iya, kisah para rasul. Jadi yang Yudas jelas adalah imam yang mendapatkan uang yang dilempar oleh Yudas ini itu di Matius. Matius tidak dipergunakan untuk kebutuhan bait Allah karena Dia membeli uang tanah. ini karena uang ini adalah uang darah. Jadi uang tidak lagi uang tidak Imam. lagi di tangan Yudas. Oke, Uang tidak ada lagi imam. di tangan Yudas. Imam. Uang tidak ada lagi di tangan Yudas, tetapi imam-imam mengambilnya lalu ditransaksialkan untuk membeli sebidang tanah. Itu jelas. Kisah para rasul beda. Di kisah para rasul Iya. lain lagi ceritanya. Kenapa bisa begitu? Tetapi di kisah rasul ini, Kontroversi. Kenapa? Di Kisah para rasul. Kisah para Ya, rasul. Yudas yang membeli tanah. Kemudian dia jatuh tertelungkup. Cara matinya beda. Jatuh tertelungkup. Ada yang gantung diri. Ada jatuh tertelungkup. Yudas yang membeli tanah. Imam-imam beli tanah. Dua cerita yang versi berbeda. Padahal menceritakan orang sama. Sekarang kan logikanya begini. Masa orang mati tertelungkup lalu dia bisa membeli tanah? Ya nggak mungkin tahu dong. penulismu ini apa dia oon makanya- penulismu ini yang oon. Maka kita juga harus rasional dan logis Bu, rasional. dengan referensi yang ada pada Matius, gitu loh. Kisah Gitu. para rasul ini, Kecuali Yudas ini telah sebentar. kecuali- Yudas ini telah membeli sebidang tanah. Telah Yudas yang Iya. telah membeli. Tapi Bukan kan imam-imam mati telah. tertelungkup dia. Mati Iya, tertelungkup kenapa dia. beda? Ada tak satu gantung diri. Ini jatuh Kan mereka kasih tahu tertelungkup. mati tertelungkup. Iya, Masa kenapa bisa bisa? orang mati tertelungkup Ceritanya dalam kenapa satu bisa tanah? beda? Ceritanya kenapa bisa Bukan beda? Loh, Yang harus ditangkap di apa sini. ini orang? Yaitu sebelum mati tertelungkup, dia beli dulu tanah. Itu Pak Preming, kalau di KPR itu kisahnya. Sekarang pertanyaannya begini. Kapankah dia membeli Justru tanah kami dengan juga bertanya-tanya Pak Preming, kisahnya ini kontradiktif gitu loh. Ya supaya rasional begini. Kapankah Yudas membeli tanah sementara uang itu sudah dilemparkan ke bait Allah? Ya, ini dan penulis yang Iya, makanya. oon. Berbeda. Ya, ntar dulu. Narasinya Ntar dulu. berbeda. Artinya kalau uang sudah di tangan imam lalu membeli sebidang tanah. Nah, itu Matius, itu versi Itulah, Matius. ya, Itu versi itulah Matius. Itulah Kisah fakta. para rasul beda. Tetapi Kenapa? Ya, di kisah Kenapa? rasul ini tidak Yudas. ada di sana kita sebut lagi bahwa dia memegang uang. Yudas Tetapi yang membeli itu- tanah, ya Allah ya Rabbi. Pantas kau menuhankan anak orang. Tetapi ia mati dan tanah yang dibelikan oleh uang darah itu 30 keping perak itulah yang disebut tanah Yudas karena itu adalah tanah darah. Yudas yang telah membeli, Pak Preming, kisah para rasul. Yudas yang membeli tanah itu, Yudas. Di Kalau Matius original- itu para imam. Iya. Dua Jadi versi yang- cerita berbeda. Enggak berbeda. Berhubungan. Loh kok nggak berbeda? Cuman- Loh kok berhubungan? Cuman tanah itu adalah miliknya Yudas karena itu uang dari Yudas. Nah kalau uang Aku saya buka dari ya, tanah, itu aku uang buka saya. ya, baru kau baca aku buka ya kisah para rasul. Ini tidak percaya dia kisah para rasul 1:18. Iya, Iya, kisah selesai kisah bagus. di KPR 1 itu Yudas sendiri yang membeli, tidak mengembalikan uang Pak Preming. Kita bukakan biar dia ndak buntu ini pemikiran. Dia beli Dia tanah. mengembalikan uang. Aku cari dulu Pak ya, kisah para rasul 1:18. Pak Preming ini demi menuhankan manusia kau menghilangkan akal sehatmu bagaimana? Aduh. Kita di sini kaitannya dengan dalam arti menuhankan karena kita sedang membaca di narasinya. Yang kita mau pahami bagaimana alur ceritanya itu berhubungan antara satu dengan yang lain. Bukan berhubungan di sini malah kontradiksi. Di mana sih Bapak ini? Ini saya kasih lihat ya. Mana juga ini handsfree. Ini saya kasih lihat teman-teman. Mohon maaf ya, aku harus diedukasi nih Pak. Terangkan nih kalau begini nih. Coba nih baca nih. Coba baca ya. Ini di kisah para rasul ya. Yudas ini telah membeli. Bunda bisa besar sebentar sekali, Bunda. Yudas ini telah
Ini loh telah membeli. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya alhamdulillah. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Yudas yang membeli tanah ya. Sekarang di Matius berapa tadi itu? Nanti ditunjuk. Matius 27 nomor 6. Matius 27 nomor 6. Iya, 6 sampai 8 itu. Nomor 6. Iya. Itu disebut tanah darah itu kalau di KPR itu karena Yudas perutnya terurai, itu beda lagi nanti. Kalau di Matius disebut tanah darah karena tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Nah, dengar saya bacakan di dalam Matius ya. Itu tadi Bu Rahma belum Ya, selesai itu kameranya mic-nya ditutup. Matius pasal 27. Lihat nih. Nih. Lihat nih. Nih. Pertentangannya nih. Pertentangannya. Aduh, ini. Aduh. Ibu Rahma apa? Ibu Rahma Itu kayaknya Pak Preming sendiri deh yang mantul itu. Ya, coba ini mohon maaf ya ini di Matius. Ya. Coba. Enggak, bukan saya yang mantul. Kayaknya ada di antara kita karena buktinya saya nggak mantul lagi nih. Ya. Oh, Ustadz Ali yang mantul, Ustadz Ali. Kau malah salahkan aku dari tadi. Enggak lah. Aku yang mantul. Nih coba nih. Apa suaraku kedengeran? Ya Allah ya Rabbi. Coba baca ada. Ini nih. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci Mulai lalu ayat pergi 3. dari situ. Mulai ayat 3. Dan menggantung diri. Mulai ayat 3. Ini setelah coba. Maka ia pun melemparkan uang. Ayat 3 mulai ayat 3. Gelap ya. Aku kasih terang dulu layarnya. Ayat 3 mulai ayat 3. Apa sih ayat 3? Iya, mulai dari ayat 3 biar tahu urutan ceritanya. Ayat 3? Iya. Apa di ayat 3? Ini cerita 27. pembelian tanah ini. Nih. Matius 27 ayat 3. Pak Preming sebentar. Tadi kan Yudas yang membeli. Maka ia pun melemparkan uang. Tengok ya ini di Matius ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi. Ayat 3 sebentar. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Dia melempar uang, bukan dia membeli. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ke dalam sebab uang ini. Maka ini dia membeli ya, sesudah berunding, ini nomor 7 ya, sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu. Tanah. Siapa yang membeli? Tanah darah. Siapa yang membeli? Imam. Iya, karena Yudas ini sudah mati. Tidak, kisah para rasul Yudas. Yudas ini udah mati. La ilaha illallah. Kisah para rasul ceritanya beda. Kisah para rasul tadi Yudas yang membeli. Ayat 5 bahasa ayat 5 dia sudah menggantungkan diri. Ini orang pantas kamu menuhankan manusia. Iya, ayat 5. Bilang, dia sudah menggantungkan diri dan mati. Versi ceritanya Pak terangkan. La ilaha illallah. Dia sudah menggantungkan. Kisah para rasul 1:18 itu Yudas. Yudas yang membeli tanah. Iya, ini yang kamu pegang dulu. Di sini Yudas sudah mati dia bunuh diri, udah menggantung diri dia di sini. Ini siapa yang bohong nih? Matius apa Lukas? Kontradiksi Bu nih Rahma, Matius apa Lukas? Bu Rahma, banyak sekali poin kontradiksinya. Pak Preming, begini ya. Kalau di Matius itu sangat jelas.
kalau Ini lihat kita nih, merujuk Yudas, bacanya, kalau dari ayat 3 itu ya, Ustadz, lihat ini. Yudas ini telah membeli. Tadi ini telah membeli Yudas, kemudian ia Iya, baca jatuh. jawaban yang tepat itu adalah Matius Iya. 27. Matius Silakan, Ustadz. 27 yang paling tepat itu. iya, poinnya begini Pak Preming, kita lihat ya. Iya. Yudas ini dan katanya, ini berkata Yudas nih, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Di sini poinnya, iya, cukup. Saya juga mau cukup ini. Nah, di sini poinnya Yudas menyesal, Pak Preming. Betul. Dia menyesal, dia mengembalikan uang itu kepada imam-imam itu. Dia menyesal, dia dari perbuatannya berdosa gitu loh. Dia kembalikan uangnya. Lalu dia pergi, uangnya dikembalikan, lalu dia gantung diri. Nah, ini yang di Matius. Iya, mati. Nah, sementara kalau di KPR, di sini bukan tentang penyesalan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Di sini dia tidak mengembalikan uang, tapi tidak ada penyesalan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Tanah darah, ya. Beda jadi, kisahnya. Kalau di dalam ayat yang ke-6 di dalam Matius pasal 7 itu kalian baca lagi. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, lihat ya, uang itu tidak lagi di tangan Yudas. Ya. Jadi kalau kalian hanya berpegang kepada kisah Rasul itu dan tidak merujuk dalam Matius itu, maka salah mengartikanlah kalian kisah Rasul. Itu namanya saling menjelaskan Alkitab. Kok saling menjelaskan lagi, malah berlawanan konteksnya, kok saling menjelaskan. Gimana sih Pak Preming ini? Melemparkan uang perak itu, imam-imam mengambilnya dan memasukkan uang itu ke dalam peti persembahan, sebab tidak boleh memasukkan ke peti persembahan. Ayat itu, sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu. Siapa yang membeli? Imam-imam. Uang itu, uang siapa? Uangnya Yudas. Itu bukan uang persembahan karena tidak boleh diterima itu persembahan. Jadi itu uangnya Yudas. Berarti tanah itu memang tanahnya Yudas. Makanya disebut dalam kisah Rasul itu tanah yang dibeli oleh uangnya Yudas. Bukan Yudas yang membeli. Karena apa? Kalau original teksnya begitu. Tanah yang dibeli dengan uangnya Yudas. Karena kenapa? Uang itu sudah sama ahli Taurat. Inilah makanya ayat yang ke-8. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Sama dengan kisah Rasul tadi. Cuma di kisah Rasul itu terjemahannya ya seperti itu harus. Ini udah banyak kontradiksi pembahasannya di sini Pak Preming. Jangan ngaur terus kemana-mana. Dikit lagi. Uang yang dipakai untuk membeli tanah itu adalah uangnya Yudas. Maka ketika disebut itu uangnya Yudas, kan Yudas sudah kembalikan itu. Iya, itu nggak diterima. Ya berarti bukan uang Yudas lagi lah, gimana sih? Enggak dong, tetap uangnya Yudas. Karena kenapa? Itu tidak diterima. Kalau diterima, dimasukin ke bait Allah, itu artinya bukan uangnya Yudas, tapi ditolak. Makanya Yudas juga nggak mau karena itu uang haram, dia berdosa, makanya dia nggak mau. Nah itu kalau di Matius Pak Preming, tapi kalau di kisah para Rasul justru dia uang itu dia belikan. Nih Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, dia beli gitu. Nah itu pertama kontradiksi masalah tentang status uang itu dan status kepemilikan tanah jadinya gitu ya. Kalau di KPR dijelaskan Yudas membeli, dia pegang uang, dia membeli sebidang tanah. Tapi kalau di Matius tadi itu imam-imam yang membeli, uangnya sudah dikembalikan gitu. Yudas itu udah nggak mau uang itu karena dia berdosa gitu. Itu uang haram. Itu pertama. Kedua, dari masalah juga kematian. Kalau di kisah para Rasul, dia mati terjatuh, tertelungkup gitu loh. Isi perutnya keluar. Kalau di Matius, Yudas gantung diri. Nah, ini juga ada lagi, beda lagi di sini kisahnya.
Banyak sekali PR-nya Pak Framing. Enggak banyak, kalian aja yang nggak paham. Lah, Kalian aja kok nggak nggak paham. Kalau paham? saya udah paham itu. Lah, di Matius dikatakan Yudas itu gantung diri. Bener Itu kan udah Pak jelas Framing? yang di dalam Matius itu udah jelas banget. Nggak perlu lagi kalian salahkan di dalam yang Kisah Rasul, karena Kisah Rasul itu perlu Maka dianalisis ia secara pun mendalam. melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Mati toh, gantung diri. Dia lemparkan uang itu, dia pergi, belum ada pembelian Iya, tuh. Nah, itu yang dia benar. gantung diri, dia belum beli tanah. Dia gantung diri. Uangnya dilempar, dia pergi gantung diri. Tapi kalau di KPR, Yudas itu beli tanah, dia terjatuh matinya, isi perutnya terurai, terburai. Tidak gantung diri. Ya, sebenarnya memang kisahnya kontradiksi. Aku aja lah mau diapain Pak Framing. Selesai pembahasan. Gini, kalau kontradiksi itu, kalau tidak dijelaskan dengan sempurna di pada kitab lain, baru kontradiksi. Tapi kalau di kitab sebelumnya sudah dijelaskan dengan sempurna, apa yang kontradiksi? Orang sudah dijelaskan sempurna. Ya udah, hibur dirilah. Tegal juga dari tadi dengar muter-muter Framing Mas ini. Gitu loh. Loh, iya, masa kitabnya sendiri di framing, yang satu Yudas itu gantung diri, yang satu terjatuh perutnya terburai, itu kan beda itu. Gini loh Ali, kalau kamu ibaratnya dibuat sebuah pilihan, yang satu ada yang sempurna, yang satu yang kurang, di dalam logika orang yang rasional, masa kamu memilih yang kurang? Lah, kitabnya sendiri di framing. Saya bilang sekali lagi, di KPR dikatakan bahwa Yudas itu terjatuh ya dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Di sini jatuh, bukan gantung diri. Kadangkala Li, kamu itu sering kan memberikan sebuah argumen dalam kaitannya menafsir secara konteks Islam. Anda selalu beralasan dengan berbagai literasi, original text, dan berbagai hal. Itu sering alasan-alasan kamu. Aku nggak sampai ke situ, tetapi saya hanya menjelaskan, Ali, kalau sudah ada yang benar dalam cerita itu, ya, kalau sudah ada yang benar dalam cerita itu, dan ada yang kurang di dalam Kisah Rasul itu, bukan kurang sebenarnya, hanya mungkin kita perlu cari referensi-referensi secara original teks. Lalu kenapa Anda ke situ? Orang udah ada sempurna di sana. Itu Alkitab kami begitu, Pak. Nah, makanya jujur nih ya Bang Alia, Ustaz Ali, kenapa kami begitu ragu dengan Al-Quran dan kami nggak percaya karena tidak ada keterangan yang sempurna di Al-Quran itu, nggak sesempurna di Alkitab kami. Angkat tema Al-Quran Gitu. Pak Framing, Al-Quran dan Bible Pak Framing, gimana? Kalau di KPR jelas Yudas matinya setelah membeli tanah. Kalau di Matius, Yudas matinya sebelum tanah itu dibeli. Makanya saya bilang tadi poinnya itu banyak. Masalah timingnya, masalah proses kematiannya, itu berbeda semua. Makanya sulit untuk dicocokkan. Ya oke, saya kembali standby. Silakan Uni, aku juga nggak lama harus turun. Ya memang dia bilang lagi framing, kok kitabnya mau diapain? Lanjut. Gini Ustadz Alif, kan tentang ayat kontradiksi dalam Bible kan Pak Framing memframing sendiri kitab sucinya. Nah, saya tertarik membahas tentang transmisi kitab suci sebenarnya. Saya menunggu Michael Ing ya, saya ada janji sebenarnya dengan dia. Kayaknya seperti saya kenal suara ini, sepertinya ini suara pacar saya. Bentar, maksud saya begini. Kalau Pak Framing punya kemampuan untuk menjabarkan transmisi kitab suci, saya layani Anda diskusi. Tapi kalau tidak, saya rasa cari yang lebih paham.
Karena saya tidak yakin Pak Framing memahami transmisi kitab suci gitu. Gimana Pak Framing? Tes suara saya kedengeran? Kedengaran, lagi mikir framing barunya gimana itu. Ya, maksudnya Enggak, gini Pak Framing, saya mau angkat tema baru. Kalaupun Anda bersedia, kalau tidak juga nggak apa-apa. Nih, kalau kalian baca dalam versi lain, contohnya AFIB, ya, dalam versi Alkitab tulisannya Alkitab versi Borneo, ya, Alkitab versi terjemahan baru. Nggak usah semua saya buka. Dalam terjemahan Borneo aja, lihat ini katakan apa? Dia memperoleh sekeping tanah dengan upah durjananya. Dia jatuh terjerumus, bagian pertengahan tubuhnya pecah dan segala isi perutnya terurai. Itu kalau kalian baca beda lagi dalam Sekeping literasi. itu emas, perak, logam, sekeping tanah, bidang kali ya. Paham. Kalau itu kan sudah jelas di dalam Matius pasal 27. Nah, artinya tidak ada di situ disebut dia membeli tanah. Lihat nih, dalam Borneo dibilang apa? Dia memperoleh sekeping tanah. Malah disebut memperoleh sekeping tanah dengan upah durjananya. Tanah itu menjadi upah durjananya. Jadi tanah durjana itu. Dan dia terjerumus. Bagian tengah tubuh pecah dan segala isi perutnya terburai. Artinya nggak ada di situ disebut beli tanah. Rahma. Mana si Rahma? Ya, itu saya baru satu versi ya. Ya memang di situ nggak beli. Emang di KPR itu nggak beli, di KPR, sorry, di Matius yang nggak beli, di situ kan dia yang beli. Iya, yang beli sebidang tanah. Di KPR itu yang kalian tadi sebut dibeli, tapi kalau di dalam Alkitab versi Borneo nggak ada disebut di situ dibeli. Itu Tat. Ya mungkin orang Borneo nggak mau beli. Kok jadi bawa-bawa terjemahan versi lain ini? Masa mencari Coba tadi bunyinya gimana coba Pak Framing? Tadi bunyinya gimana coba? Versi Borneo coba. Lebih lucu lagi itu bunyinya dibilang gini. Dia memperoleh sekeping. Atau memang gak ada titik koma tapi langsung tanah dengan upah durjananya. Tuh. Dia jatuh terjerumus. Bagian pertengahan tubuhnya pecah dan segala isi perutnya terurai. Kacau ini orang ini Pak Framing. Lanjut ah. Standby. Itu tantangan Uniripa itu tadi, mau nggak itu ajakan diskusi? Aduh, Bibel sendiri diketawain terus loh. Pak Framing, apa kabar? Sehat kan? Tolong. Framing, apa kabar? Sehat? Ini dengan siapa ini? Riva Pak, gimana? Sehat kabarnya? Uniripa. Iya Pak Framing. Oh, murid saya ini ya. Ya murid Anda. Sebagai murid saya justru ingin belajar sama Anda tentang di kitab suci gitu. Itu pun Ya, jadi setidaknya begini, kawan-kawan dari Islam ya. Harus kami akui memang kalau kita lihat versi, jangankan yang dari terjemahan, dari berbagai seperti yang pernah juga Bang Alip nanya ke saya, atau juga pernah juga siapa nanya ke saya mengenai kodek-kodeknya aja itu memang masih punya versi dalam arti, tapi itu semua saling mendukung untuk menjelaskan. Karena dari original teks ke Yunani, Ibrani ke Yunani, itu punya bagian-bagian bahasa yang tidak sama. Namun kalau kita kumpulkan dari berbagai bahasa itu untuk pemahamannya, itu kita sangat menemukan isi yang sebenarnya tentang cerita itu. Itu istilah itu sebenarnya yang ada di dalam Alkitab kami. Tetapi kalau kita hanya mengorek-ngorek untuk mencari kesalahannya, ya bisa juga memang. Bisa juga.
Tetapi bagi kami bukan seperti itu seorang yang berilmu di dalam Alkitab. Di Alkitab itu seorang yang berilmu adalah justru semakin menemukan kebenarannya saat-saat kita belajar original teksnya, terjemahan ke Yunani atau Ibrani, Ibrani ke Yunani, bahkan Ibrani Yunani ke Inggris, Inggris ke terjemahan-terjemahan yang lainnya, itu punya bunyi pengertian-pengertian yang lain lagi. Tetapi esensinya tidak berkurang. Itu yang selalu disampaikan oleh orang-orang yang berilmu di dalam menjelaskan kitab kami, gitu. Ya, Pikir ya tadi wis. Pak Framing mau, tapi kalau tidak mau ya sudah. Lanjut semuanya, Bang Handi, Bang Zuma, Bunda Rahma, Ustaz Alif, Bang siapa? Pak Munir ya, Kak Esti. Assalamualaikum. Apa? Mau Sehat-sehat turun? Iya, karena saya cuma Jangan, mau sebentar. membahas. Jangan. Ya. Saya open mic mau pamit duluan, maksudnya saya ada keperluan. Jangan unilah, nggak enak. Saya kan dari tadi saya dulu izin, mohon maaf semua. Iya. Insyaallah. Ada keperluan, saya izin mau turun Saya dulu. tuh Terima ada kasih atas janji, waktunya Ustaz Alif. semuanya. Iya, iya, Ustaz iya, Alif iya. dengan Michael Ing itu sebenarnya Oh, iya, diskusinya benar. itu tentang transmisi kitab suci gitu. Tapi kalau Pak Framing tidak apa-apa. Iya, Tinggal mau ada acara Muharram juga di sini pengajian. Ya, saya izin turun dulu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Ali, thank you Bu Yudi. Aku juga mau pengajian juga. Semoga pengajian-pengajian kita berkenan kepada Allah Tuhan kita pencipta langit yang kami kenal di dalam nama Tuhan Pak Yesus. Framing. Amin. Pak Framing, Ya. lucu ya, Bible saling bertentangan ya, tapi kalian imani. No. Tadi dibacakan bertentangan. No. Baca itu di dalam terjemahan Borneo, nggak ada dia membeli. Apalagi Borneo segala. Versi Borneo Teologi baca, ya? nggak ada. Pak Framing pengajar atau pernah sekolah teologi sebelumnya? Nah, apa saya perlu open cam? Ya nggak apa-apa. Begini. Saya lagi ngomong lagi Pak Framing nih. Pak Framing, kenapa Pak Siap. Framing ini nafsu banget menyalibkan terus mematikan anak orang agar Anda punya Tuhan? Kenapa sih? Nggak ada cara lain apa punya Tuhan? Oke, saya mau kaji dulu kalimatmu yang banyak kesalahannya itu. Satu, kenapa kamu tuduh saya nafsu? Itu satu. Anda menuduh saya nafsu tentang apa ini? Nggak jelas. Nah, baru kedua, menyalibkan anak orang. Loh, mana pernah saya menyalibkan anak orang? Tuduhan Anda udah double salah, wrong itu namanya. Lalu ketiga, untuk menyelamatkan manusia. Loh, masa iya saya menyuruh dia untuk menyelamatkan manusia, orang saya percaya kepada dia sebagai juru selamat. Artinya Anda itu punya premis yang menurut saya sangat dangkal dan tak bertanggung jawab gitu. Saya luruskan juga. Mohon maaf ya Pak Framing, itu kan iman Anda. Kedua, Maksudnya? pertama, ini terjadi, Anda percaya, kan gitu. Karena kalau ini orang nggak mati, Anda nggak punya Tuhan. Roma 14:9. Ya, itu asumsi bukan? Bentar. Nah, Roma 14:9, Pak. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Ya. Ya, ini Tahu nggak pengertian untuk itu? ya pengertiannya adalah dia mati dulu baru menjadi Tuhan. Bukan. Lah, tertulis. Bukan. Loh, Kata gimana? untuk itu Anda harus pahami keseluruhan pengertian untuk itu. Ada sebuah jawaban yang Anda harus cari. Apa itu untuk itu? Apa itu? Melawan. Nah, bukan. Maka bacalah ayat sebelumnya. Apa? Nah, coba baca ayat sebelumnya. Nggak ada urusannya Supaya ayat Anda sebelumnya. Nah, kalau udah begitu ya berarti Anda nggak mau belajar. Bukan belajar, ini jelas kok Yesus mati dulu baru menjadi Tuhan. Itu premimu karena Anda belum membaca semua pasal itu. Harus dibaca semua. Ya, iya. Masa kamu membaca koran membaca koran ada 5 halaman. Jadi kalau ada Anda cuma hanya baca satu paragraf dari satu halaman aja itu bisa 6 paragraf. Lalu Jadi Anda kalau buat kesimpulan. Jadi kalau ada satu topik jawabannya kejadian sampai wahyu gitu. Oh iya, bisa referensi begitu. Itu namanya ilmiah.
Jadi udah begini aja. Pertanyaan Gimana? Pak Handi, saya silakan baca Kejadian sampai Wahyu. Selesai toh? Oh ya udah saya baca. Makanya saya tanya, jangankan dari Wahyu, dari pasal itu aja Anda belum baca. Bagaimana Anda membuat sebuah pernyataan? Itu kan sangat saya nggak dangkal membuat cara berpikir Anda. pernyataan, saya baca saja. Ini saya baca loh Pak Preming. Saya nggak nambah, saya nggak kurangi. Ya Anda membaca hanya satu ayat. Terus ayat apa yang bisa membantah ini? Contohnya begini, kalau saya ngobrol sama Anda, lalu saya bilang, Andi jangan begitu karena nanti mati, lalu Anda potong. Nggak usah ambil analogi Pak. Lalu kamu bilang, Andi mati. Itu Anda salah, orang matinya Pak kemana? Preming nggak usah Tujuannya di-framing bagaimana? lagi. Anda belum Gini, paham. Pak Preming percaya nggak sih Yesus mati di tiang salib? Oh, 1.000.000% percaya. Berarti benar ayat ini, mati baru menjadi Tuhan. Iya, makanya saya bilang, untuk itu apa yang harus kamu pahami? Artinya Apa? kalau Yesus nggak mati di tiang salib, dia nggak menjadi Tuhan. Ya untuk itu apa? Ya untuk itu dia mati baru menjadi Nah, Tuhan. mati dia di tiang salib itu sudah jelas. Ya, sebab mati di kenyataan mati di kayu salib itu sudah jelas. Tetapi Anda tidak paham untuk itu tujuannya apa? Saya nggak nanya tujuan. Kenyataannya adalah, tujuannya kan menebus dosa, Pak. Bukan. Tujuannya menebus Bukan dosa itu. Anda kan? Itu bukan konteks itu, bukan menebus dosa konteks itu. Gimana sih ini Pak Preming kok nggak nyambung-nyambung bahasa Indonesianya ya? Iya, karena Anda sudah mendangkalkan cara berpikir Anda, jadi nggak nyambung. Ini terkonfirmasi lagi ke Kisah 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi setelah dia disalib, dijadikan Tuhan. Nah, membuat itu Anda paham apa proses pembuat? Membuat itu artinya menjadikan. Enggak salah. Terus apa arti membuat menjadi Tuhan? Membuat itu adalah bagaimana proses dari awal ajaran Yesus sampai dia mulai lahir, mati, Gini aja deh Pak Preming. bangkit, To the point naik aja. ke surga itu Anda Gini harus aja, Pak pahami Preming. secara Ini aja, dengerin. literasi. Tar dulu. Anda harus Panjangan, pahami Pak. secara bentuk waktu past, present, future tense-nya. Gini aja Pak Anda Preming. harus pahami itu. Pak Preming, waktu Yesus hidup Ya. di dunia, mulai dilahirkan sampai dia mengajar, dia Tuhan atau bukan? Oh iya, sudah pasti. Berarti anak Bunda Maria ini ya beraktivitas di bumi, dia Tuhan. Iya Tuhan. Berarti badannya juga Tuhan. Iya, badannya Tuhan. Kalau begitu ngapain dia mati menjadi Tuhan kalau dia udah Tuhan? Iya, dengar. Makanya mati itu jangan kamu buat premis karena untuk itu. Nah ini datanya saya baca. Untuk itu Anda belum bisa jawab dari tadi. Kok saya yang jawab? Mestinya Anda yang ini loh, yang mengerti. Iya. Paham, Oke, saya baca lagi ya. Saya baca lagi. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan di atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi dia mati, hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Saya nggak nambah, saya nggak ngurangi loh. Iya, karena Anda belum tahu apa itu arti untuk itu. Untuk itu apa? Nah, untuk itu lihat ya. Kalau untuk itu berarti harus pahami bagaimana proses Yesus mengajarkan kepada umatnya mengenai keselamatan. Ini lu ngarang-ngarang, lu nambah-nambah. Loh, enggak, ini semua yang saya katakan itu berdasarkan literasi Alkitab. Keselamatan. Nah, keselamatan itu seperti apa? Yang dia katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Pindah ke Yohanes dia. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dikatakan, karena jikalau aku sudah pergi ke tempat di mana aku berada, maka kamu juga nanti akan pergi untuk ke sana. Dan jika tiba waktunya aku akan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Itulah yang disebut keselamatan itu.
Nah, bagaimana supaya bisa ke sana? Berarti harus diberikan kepada manusia sebuah kepastian. Ini mah ngarang aja ini Pak Framing. Setelah Pak orang Framing, mati, akan ada kebangkitan seperti Yesus. Itu loh. Anda melawan data loh Pak Setelah Framing. Ntar dulu, sedikit. Anda hanya memperpanjang omongan Anda, mengingkari, lari dari topik gitu. Saya tanya kepada Anda dulu, singkat nih. Singkat. Ya, enggak dulu Pak, kepanjangan Anda enggak menjawab. Hanya kayak paling helikopter kata netizen gitu. Ini Pak Framing. Setelah orang mati, maka dia akan hidup kekal seperti aduh, orang itulah Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Itulah untuk itu.